everyone, welcome back to Profit Warrior. Today we are predict to non-farm employment change for untuk besok ya. Oke, jadi uh, kita akan memprediksi non-farm employment change atau jumlah ini ya, pembayaran gaji di luar sektor pertanian di Amerika yang diprediksi untuk besok. Dan kita lihat prediksinya di ini ya, kemungkinannya akan naik karena sebelumnya udah turun di 266K atau 266.000, dan saya memprediksi forecast untuk Amerika ini cukup bagus dan mungkin bisa di atasnya, yaitu 645K, bisa kembali ke 700-an atau bahkan lebih. Dan untuk unemployment rates dari 61% diprediksi ke 5,9%, artinya turun, dan ini akan terjadi penguatan terhadap dolar. Nah, saya memprediksi dolar akan bakal menguat berapapun aktualnya ya. Kalau prediksi saya seperti itu. Kita akan coba buka di MetaTrader. Ini saya ada posisi, sebenarnya masih ada posisi yang seperti prediksi saya sebelumnya. Nah, ini prediksi posisi-posisi saya, wah udah biru semua ya, ini real, akun real ya. Ini saya main kecil ya, dengan modal cuman kemarin deposit 250, dan ini saya ada untuk copy trade-nya buat teman-teman yang mau ikut copy trade. Silakan. Nah, ini saya dapat tambahan dari teman-teman semua yang sudah bergabung di copy trade saya di FPS ya, dengan nama Patrick FX, dan saya dapatkan tambahan balance dari teman-teman yang mengikuti transaksi yang saya lakukan ya. Jadi ini kemarin kalau teman-teman lihat, saya belum bisa ngasih full analisa seperti kemarin, saya cuma ngasih euro dan GBP, dan sekarang hasilnya cukup lumayan. Saya masih hold kemarin, nge-sell, dan saya yakin masih ini bakal turun ya. Emas juga masih saya prediksi bakal turun. Ini saya masih ada posisi di bawah di harga 1980-an ya. 1880-an. Nah, jadi target saya di 1850 untuk emas, dan mungkin masih lihat besok ya prediksinya. Ini sinyalnya agak lemot ya. Nah, oke. Ya, grafik turun ya. Jadi ini tadi karena sinyal agak lambat. Nah, ini emas sudah turun. Harganya udah di area 1870-an, dan ini saya udah posisi profit dengan target saya di sekitar 1850, dan prediksi saya masih akan turun, bisa ini ya, akan bisa turun lebih dalam untuk besok kalau dia bisa pecah dari harga ke 1840-an. Nah, ini teman-teman hati-hati, tunggu result data non-farm payroll ataupun data unemployment claims. Tapi kalau secara teknikal saya memprediksi untuk emas XAU USD ini bakal turun lebih untuk bearish ya. Jadi kemungkinannya akan turun tajam, tapi kita nggak tahu karena hari ini sudah ada pergerakan turun. Jadi hati-hati, mungkin besok juga mungkin pergerakannya nggak akan terlalu besar kecuali beritanya hack impact ya. Jadi kita hanya bisa nunggu. Oke, kita coba GBP. Nah, ini GBP juga posisi saya masih belum untung banyak untuk di pound sterling, dan prediksi saya masih sangat jauh ya. Jadi makanya saya yakinin masih, kalau secara teknikal kalau dia jebol ya dari support sebelumnya dia bakal turun terus. Oke, untuk Aussie US dollar saya memprediksi, nah ini tinggal dikit lagi ya untuk jebol supportnya. Sudah berapa kali tertahan, kita lihat di time frame 4. Nah, ini saya ngelihat kalau secara teknikal ini bakal turun ya, bakal jatuh dan bakal bearish. Kalau kita lihat secara grafik aja udah kelihatan ya ini bentuk-bentuknya. Nah, jadi saya sangat yakin sekali untuk nahan posisi sell, dan ya udah mau nunggu berapa hari, it's okay, tahan aja ya. Oke, untuk USD CAD kita buka grafik. Nah, USD CAD ini juga grafiknya turun-turun terus, dan ini waktunya pembalikan arah, dan saya memprediksi USD CAD bakal up atau bullish ya, yaitu tetap dolarnya menguat. Jadi kalau yang lain tadi
prediksi bearish, sedangkan USD CAD itu adalah bullish ya, kebalikannya karena US dollarnya ada di depan, US dollarnya yang bakal menguat. Nah, untuk prediksi awal saya kemungkinan ini saya belum pasang TP-nya ya, saya lupa. Saya belum pakai TP. Nah, jadi teman-teman kalau mau ini targetnya untuk USD CAD di berapa, itu saya taruh di 1.23485. Oke, ini saya kasih tanda. Nah, ini area-area untuk bisa dipasang untuk take profit untuk USD CAD. Oke, kita coba lihat yang lain. Ini silver ya, saya juga ada ambil posisi untuk di silver. Saya melihat dari Almanax. Jadi kalau teman-teman yang ada pernah nonton video saya di Fibonacci tentang Almanax, ya ini XAG atau silver prediksi bakal turun. Oke, ini posisi saya masih lagi running, saya masih belum pada close, saya nunggu target profit saya kena. Saya harus sabar ya. Karena hari ini juga saya udah cukup $11 dapat profitnya, dan ini tahan aja. Saya yang lagi running udah 119 ya, 120. Tadi sempat di 140-an dolar. Oke. Jadi kita harus punya mental ya, kalau teman-teman yang biasanya sempat floating, sering floating, berani tahan floating dalam kondisi minus yang cukup lumayan. Kalau teman-teman yakin dan modal teman-teman juga cukup, why not? Kenapa kita untung juga nggak berani tahan ya? Jadi selama yakin dan kita punya analisa ya, dan kita tahu kapan harus keluar dan kapan kita harus tetap pertahankan planning untuk target profit kita. Oke. Untuk USD JPY, nah ini sebenarnya saya incer tadi siang, cuman saya nggak jadi ambil posisi di USD JPY, nyesel juga. Tapi it's okay, saya masih yakin ini harga USD JPY masih bakal naik. Saya ambil posisi buy ya. Saya cuma 0,01, main masih receh, masih kecil-kecilan ya. Oke. Dan target saya ini ya, target untuk jangka pendek di 110-an. 110 ya. Nah, ini untuk time frame H4. Oke, saya coba cari lagi di daily. Saya akan coba gunakan Fibonacci ekspansi ya. Saya akan coba ukur dengan Fibonacci ekspansi. Saya tarik dari paling bawah X ya, saya cari titik X dan titik A, lalu kita akan ke B dan kemanakah titik C. Nah, kita akan tahu titik C nya di mana. Kita buka di time frame weekly karena nggak kelihatan ya. Nah, di weekly kita bisa lihat di 61.8, saya akan kasih garis yaitu di 112.62. Nah, ini target untuk jangka panjang ya. Jadi kalau mau untuk trading agak jangka panjang bisa dengan target 112. Tapi saya nggak cari yang ini ya, selama itu mungkin saya nggak tahu berapa lama itu akan tercapai di 112. Saya akan kejar yang time frame pendek, jadinya di 110 ya. Saya akan pasang ini, ini stop loss, dan ini ya target profit saya akan pasang di 110.79 ya, 79 aja, jangan 80. Oke, 790 ya. Oke, saya pasang. Untuk USD JPY saya masih prediksi USD JPY bakal masih up ya. Kita tunggu aja apakah prediksi saya akan benar.
tercapai targetnya. Ya, ini banyak yang saya nggak pasang TP maupun stop loss ya. Jadi ini jangan dicontoh yang saya nggak pasang TP dan stop loss, karena saya masih yakin bakal turun dan saya masih mau cari untung yang agak lumayan ya. Kemarin sempat pada floatingnya kemarin sampai minus $60